Halo teman-teman peternak pemula, jumpa kembali dengan channel Kakek Kandang dalam tutorial lanjutan bagaimana cara memulai beternak kambing atau domba. Nah, dalam video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa jika kita mau memulai beternak kambing atau domba, maka yang harus kita persiapkan adalah pengolahan lahan yang nantinya kita tanami dengan hijauan-hijauan, rumput-rumput gajah atau hijauan-hijauan yang lain untuk dijadikan bank pakan. Nah, setelah semuanya siap, baru kita lanjut untuk langkah-langkah berikutnya. Nah, langkah yang kedua adalah membuat kandang. Nah, dalam pembuatan kandang ini usahakan untuk awal kita buat kandang sesederhana mungkin dengan biaya yang relatif rendah. Diawali dengan kandang kecil-kecilan teman-teman, karena kita masih dalam tahap belajar beternak. Kita buat kandang dengan bahan-bahan yang murah, misalnya dengan bambu atau pring. Sebagian besar kita bikin dari bambu-bambu. Nah, ini contoh kandang yang full terbuat dari bambu dengan skala kecil. Nah, seperti ini teman-teman. Ini luas kandang hanya 2,5 meter, dimana secara keseluruhan terbuat dari tonggak bambu, baik tiang, penyangga ataupun pijakan. Lantainya ini terbuat dari tonggak bambu, dimana tonggak bambu ini cukup kuat dan tahan lama untuk kita jadikan kandang kambing ataupun domba, dan lantainya pun biasanya ini kuat atau tahan terhadap urin dari kambing atau domba kita. Namun yang terpenting bahwa pada keempat tiangnya kita berikan pijakan atau penopang yang kokoh, misalnya dari beton ataupun batu bata besar teman-teman, agar terhindar dari genangan air ataupun dari rayap, jadi tidak dimakan rayap teman-teman. Dan mulailah beternak kambing dengan jumlah yang sedikit teman-teman, dari 4 ekor hingga 6 ekor betina dengan 1 pejantan. Nah, kandang ini dibagi menjadi 2 sekatan, masing-masing sekatan isi 2 ekor, jadi di 2 sekatan 4 ekor. Namun usahakan beli pejantan 1 teman-teman, dengan kandang terpisah atau dengan menambah 1 sekatan lagi di samping teman-teman. Kemudian untuk jenis kambing yang kita pelihara, hendaknya kambing yang kita beli adalah kambing lokal yang diminati banyak orang secara umum, dimana kambing lokal mudah kita dapatkan dan mudah juga ketika kita mau menjual di pasar. Dan ini contoh kandang yang kedua. Ini lumayan besar teman-teman, lebar 1,5 dan panjang 4 meter, yang mana ini dibuat sebagian tiang dari kayu dan penopangnya juga dari kayu teman-teman. Namun untuk pijakan ini menggunakan tonggak bambu, dan untuk sekatan-sekatan juga menggunakan tonggak bambu. Ini 4 meter dibagi menjadi 3 ruang, dibuat 3 sekatan teman-teman. Jadi misalnya 2 untuk betina yang di koloni dan 1 untuk pejantan. 2 sekatan bisa kita buat per 1,5 meter, yang nantinya kita isi dengan 3 kambing betina. Masing-masing sekatan bisa 3 kambing teman-teman, jadi 2 sekatan ini bisa memuat 6 kambing betina. Dan untuk 1 meternya kita buat sekatan lagi untuk pejantan. Ini 1 meter cukup teman-teman, jadi 4 meter bisa dibagi 3 sekatan. Kemudian tinggi kandang dari tanah ke lantai kandang ini sekitar 60 cm teman-teman. Nah, untuk sementara ini cukup teman-teman, yang penting kita bisa membersihkan bawah kandang, membersihkan kohenya. Yang penting ada sirkulasi udara yang cukup agar amonia dari kohe tidak mengganggu ternak kita. Dan untuk palong pakan bisa dibuat seperti ini teman-teman. Ini terbuat dari tonggak bambu, dan untuk alas dari palong pakan ini dibuat dari bambu-bambunya teman-teman. Nah, kayak gini ini cukup teman-teman untuk kita jadikan palong pakan dengan biaya yang serendah mungkin, asalkan ini sudah tertutup atap
di depan teman-teman. Ini aman biar tidak terkena hujan, jadi pakan aman dari hujan. Dan untuk sekeliling pagar, usahakan di pagar seperti ini teman-teman. Ini berfungsi untuk kita jadikan umbaran. Nah, umbaran seperti ini juga perlu teman-teman. Bisa kita gunakan untuk umbaran dari cempe-cempe atau indukan yang baru melahirkan. Namun kita usahakan agar tempat-tempat umbaran itu selalu bersih dan tidak becek teman-teman, agar indukan yang melahirkan atau cempe-cempe yang diumbar di sini merasa leluasa untuk bermain di sini teman-teman dan merasa nyaman. Sedangkan untuk atapnya kita bisa gunakan asbes atau seng-seng bekas yang bisa kita beli di Luakan. Dan alangkah baiknya setiap kita membuat kandang usahakan ada peneduh, misalnya pohon besar, dimana pohon-pohon tersebut juga bisa kita gunakan untuk pakan ternak kita teman-teman. Tidak terlalu panas dan tidak terlalu lembab. Misalnya di sekeliling kandang kita bisa tanami pohon kersen, daun jaran, angsono ataupun gamilina, dimana pohon-pohon tersebut bisa kita fungsikan sebagai peneduh dari kandang dan juga bisa kita manfaatkan sebagai pakan ternak kita. Untuk jenis kambing yang dipelihara di sini, ini dari jenis PE Kaligesing, yang mana dari 3 sekatan ini biasanya diisi hingga 9 ekor. Jadi masing-masing sekatan 3 ekor teman-teman. Namun ini biasa hanya diisi pada saat musim kurban. Jadi untuk hari-hari yang lain ini hanya 3 ekor. Dan satu himbauan kepada teman-teman, ketika kita mau memulai ternak, meskipun kita memiliki modal yang besar, hendaknya membuat kandang dengan skala kecil terlebih dahulu teman-teman, dan memelihara kambing dengan jumlah yang kecil pula, karena kita masih belajar beternak. Jadi harus menguasai ilmunya terlebih dahulu teman-teman, baru kita lanjut untuk meningkatkan usaha kita step by step. Belajar sambil beternak dan beternak sambil belajar. Kemudian setelah menjelang 1 tahunan, setelah kita mempelajari cara beternak yang baik dan kita merasa nyaman dengan ternak kita, maka lanjut untuk dilakukan peningkatan. Misalnya kita membuat kandang seperti ini teman-teman, dengan kapasitas 20 ekor kambing. Ini bisa kita isi dengan 20 ekor betina dan 1 atau 2 pejantan. Nah, kandang ini terdiri dari sekatan-sekatan dan juga dibuat kandang koloni semi umbaran teman-teman, dimana kandang koloni ini dikhususkan untuk betina-betina atau doro-doro yang sudah siap kawin, jadi di koloni dengan pejantan teman-teman. Namun untuk sekatan-sekatan nantinya bisa diisi dengan betina-betina yang bunting atau yang melahirkan. Nah, kandang ini besar namun masih sederhana teman-teman. Jadi ketika kita beternak untuk meningkatkan ternak kita, misalnya dengan pembuatan kandang, jangan kita fokuskan untuk membuat kandang modern atau kandang elit. Kalau saya pribadi ini tidak perlu teman-teman. Yang penting kita bisa memelihara ternak kita dengan baik dan bisa menghasilkan uang dari ternak kita. Jadi kita fokus untuk mencari keuntungan. Oke, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak dari Kota Pamekasan, Madura, Jawa Timur.